Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri dengan NIM 2210417641. Perkenalkan, nama saya Rini Susania dengan NIM 2210417643 dari kelas M2. Di sini kami ingin mengumpulkan dan mengerjakan tugas dari Bapak Adi Mursalin, yaitu Manajemen Pemasaran Internasional mengenai ekspor dan impor. Hari ini kami mahasiswa berkumpul di kelas M2 belajar ekspor impor, perjalanan perdagangan dunia bersama. Bapak Adi Mursalin, kami mulai melalui diskusi seru. Lagu pun mengalir penuh arti. Bukan topik mandiri, kami jelajahi, mengenal proses panjang dalam perdagangan ini. Pemberitahuan ekspor izin dan regulasi, semua jadi lebih mudah dipahami dengan cara yang menyenangkan ini. Bukan rasanya belajar dengan irama. Diskusi dan lagu, membuat ilmu rasa dalam jiwa. Bapak Adi yang sabar berbagi pengalaman. Kami jadi paham lebih banyak tentang dunia ekspor dan impor yang lebih luas.
diskusikan strategi dari kualitas hingga dokumen memahami langkah demi langkah dari ekspor ke impor yang terjalin. Bapak Adi berbagi cerita pengalaman yang menginspirasi, menjadikan pelajaran ini lebih dari sekedar teori. Baik, di sini kami akan berdiskusi tentang mengenai ekspor dan impor. Pengertian ekspor dan impor yang pertama yaitu pengertian ekspor, suatu aktivitas mengeluarkan barang dari daerah pabean disebut ekspor. Apa itu daerah pabean? Secara sederhana, daerah pabean merupakan suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri atas wilayah perairan darat dan udara di dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku juga dapat disebut sebagai kegiatan ekspor. Sebagai salah satu sektor perekonomian, kegiatan ekspor menduduki peranan yang cukup penting melalui perluasan pasar beberapa negara. Dapat disimpulkan bahwa ekspor merupakan kegiatan atau aktivitas mengeluarkan produk dan barang dari negeri ke luar negeri dengan mengikuti standar peraturan beserta ketentuannya yang berlaku. Kegiatan ekspor umumnya dilakukan oleh suatu negara yang mampu menghasilkan produk, barang dan jumlah besar dan jumlah tersebut sudah terpenuhi di dalam negeri. Mengapa begitu? Jika negara tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri, maka ia bisa mengirimkan produk barang ke negara yang tidak mampu memproduksinya. Kemudian dalam kegiatan ekspor memiliki istilah yang disebut eksportir. Baik, selanjutnya di sini ada pihak-pihak yang terkait dalam ekspor dan impor. Dalam perdagangan internasional, pihak importir memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kualitas dan kuantitas barang yang diimpor. Untuk itu, pihak importir bertanggung jawab terhadap risiko dan segala sesuatu dalam proses pengirimannya, baik itu risiko kerusakan, keterlambatan dan kerugian yang ditimbulkan akibat manipulasi dan penipuan. Pihak ini sering juga disebut pembeli buyer, yang terdiri dari yang pertama ada pengusaha impor atau impor market. Perusahaan impor atau lebih akrab disebut impor market adalah suatu badan usaha yang diberikan izin oleh pemerintah dalam bentuk tanda pengenalan, pengakuan impor atau TPPI, untuk mengimpor barang yang bersifat khusus dan tidak berlaku diperkenakan untuk barang lain selain yang telah diizinkan. Yang kedua, impor atau import trends. Impor adalah pengusaha impor biasa yang mendapatkan keistimewaan dari pemerintah. Dalam hal ini, Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk bertujuan tertentu dalam keperluan pemerintah. Yang ketiga ada importir terbatas. Pemerintah telah memberikan izin khusus pada perusahaan PMA dan PMDN dalam rangka UU PMA atau PMDM untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukan sendiri atau tidak diperdagangkan izin.
Baik, cukup sekian dari kami. Terima kasih.